Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang SBDP, menyanyi lagu pelangi ya, kemudian mengurutkan peristiwa, menyimak video membuat kincir angin. Nah, sekarang kita lanjut ya. Pelajaran berikutnya masih tentang pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membaca tentang mengamati teks bencana alam. Pasti ya, ada yang tahu apa itu bencana alam? Bencana alam itu terjadi ya secara tiba-tiba atau secara tidak diketahui oleh kita ya. Jadi bencana alam itu kejadian suatu peristiwa yang terjadi di mana kejadian itu kita tidak tahu ya kapan terjadinya. Nah, semua orang tentu tidak menginginkan terjadi bencana alam, karena bencana alam ini terjadi karena peristiwa alam. Jadi bencana alam ini adalah peristiwa alam ya. Akan tetapi bencana alam bisa terjadi karena ulah manusia. Nah, contohnya bencana alam karena ulah manusia seperti banjir karena membuang sampah sembarangan, atau tanah longsor seperti pohon-pohon ditebang ya. Nah, manusia menebang pohon sembarangan, manusia membuang sampah sembarangan, akibatnya terjadilah banjir dan tanah longsor. Nah, di halaman 159 ini kita dijelaskan bahwa bencana itu ada beberapa, ada bencana angin topan, tsunami, gempa bumi, atau gunung Merapi ya. Nah, itu semuanya adalah kejadian alam atau peristiwa alam yang datang secara tiba-tiba ya, atau datang secara kita tidak tahu ya kapan terjadinya. Sedangkan bencana banjir, tanah longsor itu merupakan ulah manusia yang tidak menjaga lingkungannya. Nah, contohnya sini banjir, longsor ya. Nah, kita lanjut ya ke halaman 160. Di sini juga sama. Kita akan mengamati bencana alam ya. Kita akan baca halaman 160 sama-sama. Saat di rumah, Rasti mendengar berita dari radio, berita tentang bencana alam di desa sebelah. Bencana alam terjadi di desa Sukamakmur. Angin topan melanda desa Sukamakmur. Angin topan bertiup sangat kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamakmur. Ada yang mendirikan tenda, ada yang membagikan selimut, ada juga yang menyumbang makanan. Penduduk desa Sukamakmur mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapat selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, jadi ketika kita mendengar ada berita atau bencana, nah kita harus, jika kita berkesempatan, kita boleh membantu para korban bencana alam seperti memberikan obat-obatan, makanan, pakaian, selimut dan lain-lain ya. Nah, tidak lupa setelah dibantu, tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita ya. Nah, di sini ada percakapan di halaman 161. Di sini ada teks ungkapan terima kasih. Silakan nanti kalian baca ya di halaman 161 sampai halaman 162. Nah, selanjutnya di halaman 163 kita akan membaca teks bekerja sama dengan anggota keluarga. Kita baca sama-sama ya. Nah, bekerja sama dengan anggota keluarga. Ahmad menepati kata-katanya. Ahmad bekerja sama dengan keluarganya. Mereka akan membantu korban bencana alam, bencana angin topan yang melanda desa Sukamakmur. Perhatikan percakapan berikut. Tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar PPKN ya. Bekerja sama menolong para korban bencana. Nah, kita baca teks percakapannya. Di sini ada Ahmad, Maya, Ahmad, Ibu ya. Nah, Ahmad, Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya akan membantu. Maya, Ibu, mari saya bantu mencatat bahan-bahan untuk memasak. Ahmad, makanan apa sajakah yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana alam? Ibu, terima kasih Ahmad dan Maya, kalian membantu Ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah,
Di sini ada kegiatan saling bekerja sama antara Ibu Maya dan Ahmad ya. Mereka saling membantu satu sama lain ya supaya mereka dapat menolong sesama ya. Nah, bekerja sama harus dilakukan supaya menjalin kekeluargaan yang rukun dan damai ya. Nah, baik anak-anak, dari percakapan tersebut di halaman 163 dan 164 nanti Bu Guru akan kirimkan ya latihannya, ditulis di buku tulis Raid. Pertanyaannya nanti Bu Guru akan kirimkan. Nah, silakan kalian salin di buku tulis Raid. Nah, jawabannya kalian cari di teks percakapan halaman 163 sampai halaman 164. Ya. Baik anak-anak, setelah tadi jadi latihannya kalian hanya menjawab pada halaman 163 sampai halaman 164. Silakan cari jawabannya di halaman tersebut. Nanti teks pertanyaannya atau tulisan pertanyaannya Bu Guru akan kirimkan dan kalian salin serta jawab. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu bahasa Indonesia ya, mengungkapkan terima kasih. Nah, kalimat terima kasih itu adalah ungkapan rasa yang diucapkan setelah menerima bantuan. Nah, di sini ya ada beberapa percakapan tentang ungkapan terima kasih. Nah, di sini ada 2 anak-anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Nah, inilah ungkapan terima kasih yang kami buat bagaimana kalian. Nah, di sini ada kalimat terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami, dan contoh yang kedua, terima kasih dokter, sekarang kami sudah sehat. Ini merupakan contoh kalimat terima kasih atau ungkapan terima kasih ya. Jadi ungkapan terima kasih itu ada tandanya, yaitu ada kata terima kasih ya. Nah, itulah mungkin anak-anak ya pelajaran yang tadi Bu Guru berikan, yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan bahasa Indonesia kembali. Nanti silakan ya, tugasnya hanya menyalin kembali soal pertanyaan dan menjawab sesuai teks percakapan di halaman 163 sampai halaman 164. Silakan kalian boleh baca-baca kembali di buku paket tema 8. Baik anak-anak, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan japri Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.